Perkenalkan, nama saya Heru Saputro, nama Facebook Hero Potter, peternak mentok dari Sragen. Nama kandangnya Kandang Pasar Pupuh, Sragen, Jawa Tengah. Salam warga Taniling TV. Saat ini saya bersama Mas Heru, salah satu peternak entok yang ada di Sragen. Yeah. Terima kasih Mas Heru atas waktunya. Jadi kita mau ngobrol banyak tentang budidaya entok dan seluk-beluknya. Nah, kalau yang ditekuni Mas Heru selama ini bisnisnya berarti di apanya, Mas? Masih main pada pembibitan. Oh, di pembibitan. Iya. Ya. Jadi kalau untuk pembesarannya? Pembesaran itu fokus di peternak-peternak saya. Oh, jadi di mitra. Iya, di mitra saya. Kalau mitranya sekarang berapa sih? Ada berapa, Mas? Ada 7 peternak. 7 peternak. Rata-rata mereka populasinya berapa? Populasi itu 300-400 ekor, paling banyak itu 1.200 ekor. 1.200. Itu pun yang 1.200 bertahap. Jadi mitranya sudah cukup banyak. Nah, kalau penetasan sendiri, Mas, ini penetasannya kalau saya lihat ini kan tidak ada mesin penetas. Iya. Ini maksudnya seperti apa ini penetasannya di kotak-kotak seperti Kalau itu? mentok sendiri itu unggas alami. Unggas Ya, alami. unggas alami. Kenapa? Dari dulu saya mainnya di jalur alami. Ya. Gitu, mainnya yo diangkremi sama indukannya. Gitu, enggak pakai mesin penetas. Kalau kelebihan dan kekurangannya dengan mesin penetas apa? Kalau saya sendiri pada dasarnya belum pernah pakai mesin penetas. Oh. Tapi kata peternak teman saya itu ada perbedaan dari segi daya tahan tubuh maupun dari segi berapa hari itu menetas. Jadi ada jangka harinya. Oh, ya. Jadi lebih apa untuk kualitas DOE-nya Ya itu pasti. lebih bagus yang ini ya karena dierami langsung oleh indukannya ya. Ya, itu. Nah, kalau selama ini berarti untuk usahanya sudah berapa lama ini, Mas? Pada dasarnya saya itu beternak mentok itu turun temurun. Oh, Dari turun-temurun. bapak sama kakak. Terus bapak sama kakak kan udah sibuk di toko masing-masing. Terus Ya. saya ambil alih dan saya bisa perkembangkan ternak ini. Di online kan. Oh, di online kan, jadi Iya. pengembangannya ke Iya. online. Wah. Kalau online-nya itu seperti apa selama ini? Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau main online itu cukup posting, dan online itu sebenarnya nggak perlu toko maupun seperti toko-toko kelontong itu. Cuman Iya. kita kan nitip di toko itu, cuman modal paketan. Jadi cuman Pakai data ya? Nah, gimana caranya kita postingan itu bisa menarik perhatian orang-orang. Ketika orang-orang sudah tertarik, nanti akan telepon maupun lewat WhatsApp, lewat inbox gitu. Oh, iya. Nah, kalau selama hasilnya dari apa namanya pemasaran online-nya yang sudah didapatkan untuk jumlah pembelinya itu dari mana saja dan berapa itu? Kalau buat pelanggan tetap itu dari Sawit Boyolali, Semarang, Ngalian itu, Bawen Semarang itu, Solo Ya. Tigo, Ya. Gerobokan, Gubuk Purwodadi itu, yang Sragen sini Gawan, Ya. Sambung Macan, terus Surabaya, Jawa Timur. Itu tetap mereka beli. Pasti tetap.
ambil sini terus. Wah, itu luar biasa itu. Nah, Alhamdulillah. kalau penjualannya untuk DOE-nya itu per bulan berapa itu, Mas? Jumlahnya? Biasa rata-rata itu per 100 ekor indukan itu bisa panen itu rata-rata 4 box, 4 sekitar 400. 400. Iya, 400 DOE. 400 DOE. Oh iya, itu jadi kapasitas. Nah, kalau DOE-nya harganya berapa sih? Dari dulu saya jual bibitan mentok itu 15.000 per ekor umur 7 hari. Umur 7 hari itu 15.000. Iya, sebelum umur 7 hari belum tak jual. Belum dijual. Dari dulu saya seleksi indukan, saya juga perlu seleksi bibitan juga. Dampaknya itu soalnya di peternak pembesaran. Ketika peternak pembesaran merasakan manfaat dari seleksi saya, pasti akan menjadi pelanggan tetap. Oh, perkembangannya minti dari kandang pasar Popoi gini, minti dari luar itu gini. Jadi ada membandingkan sendiri. Perbandingannya. Akhirnya repeat order. Iya. Yang kemudian, Mas, ini kan buat warga Taniling yang mungkin nanti berminat untuk membudidayakan entok. Kita kan perlu memberikan analisa usaha, gambaran untuk usaha. Nah, kira-kira kalau per 100 ekor itu berarti hitungannya seperti apa kalkulasinya? Kalau buat pembesaran atau Untuk pembesaran? pembesaran, buat pembesaran itu biasa peternak saya itu ambil 100 ekor. Ya, Jadi panennya itu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ya. Jadi pakan itu pasti 2 juta. 2 juta. 2 juta. Nanti kalkulasi ketemu harga bibitan itu 1.500.000, harga pakan itu 2 juta, kan masih ada sisa 1.500.000. Harga bibitan itu 1.500.000. Bukan, harga apa namanya? Harga mentoknya ini Mentoknya itu rata-rata itu juga 50.000 itu aja. Oh, Kalau rata-rata betina, per kalau ekor. pejantan pasti 80, 85. malah lebih mahal ya? Iya, kalau pejantan otomatis lebih mahal. Itu jadi buat warga Taniling untuk analisa itu, jadi per 100 ekor itu margin itu ada sekitar 1.500.000 ya, Iya, per 100 ekor. Nah, kemudian untuk kebutuhan kandang per 100 ekor itu berapa? Biasa saya kasih masukan buat peternak saya pembesaran itu kandang harus disekat. Harus disekat. Sekat. Terutama keuntungan penyekatan itu mudah melateni dalam apa? Kontrol dalam ya? mengontrol itu mudah. Beda sama yang koloni seperti indukan ini. Iya. Lebih mudah penyekatan daripada koloni buat peternak pembesaran. Oh iya. Luas lahannya berapa? Untuk Luas yang lahannya 100 biasa ekor? sekatan itu 3x4 itu cukup. 3x4. Itu populasi 20 ekor atau 25, ambil aja 20 ekor. 20 ekor 3x4 12 Iya. kali 5 60 meter persegi. Iya, cukup. Iya. Jadi buat warga Taniling untuk kebutuhan luas lahan untuk per 100 ekor entok itu 60 meter persegi. Tidak terlalu luas juga sih. Iya, benar. Jadi potensi hasilnya demikian. Yang lebih menariknya tadi kalau seandainya di rolling ya Mas. Iya. Jadi per bulan itu 100, kemudian bulan kedua 100 lagi, bulan ketiga 100 lagi, bulan keempat 100 lagi, bulan kelima sudah panen gitu. Iya. Ketika kita bisa menjadi peternak yang lebih kreatif, pasti akan memilih kandang penyekatan buat pembesaran. Soalnya ketika penyekatan itu isi populasi penuh, Ya. pasti akan perputaran uang akan lebih cepat juga. Jadi nggak nunggu, oh ini panen, nunggu lagi ngisi. Jadi perputaran uang itu lama. Beda kalau semua sekatan ini terisi. Ya. Nanti kalau beberapa sekatan panen, ini rolling sini isi lagi. Isi Jadi lagi. muter terus. Iya. Itu jadi- perputaran uang cepat. Jadi untuk perputaran uang menarik. Jadi Iya. bisa dihitung untuk warga Taniling. Kalau per 1000, kan per 100. Iya. Kalau per 1000 berarti ada keuntungan per bulan itu 15 juta ya. Iya, benar. Itu kalau 1000 itu diurus sendiri bisa. Biasa saya itu peternak saya itu kan kadang waktunya itu dia kurang. Ya. Terus
biasa saya kan mitra kerja kecil, Ya. jadi kadang suruh saya buat cari tenaga gitu, tenaga. Kalau 1.000 itu tenaga kerjanya berapa? Satu orang sebenarnya cukup, Satu orang cukup ya? cukup satu orang itu cukup. Itu menarik itu. Iya. Jadi Dan alhamdulillah sebenarnya pelanggan-pelanggan saya itu sebagian besar anggota TNI, Polri, BUMD sampai BUMN gitu. Wah, itu menarik itu. Jadi sebenarnya kalau ngomong pekerjaannya, Pak, ya untuk tenaga kerja itu setiap hari berarti pekerjaannya apa saja, bisa diceritakan? Buat ternak mentok ini sebenarnya buat kebersihan kandang itu pasti. Ya. Dan ketika kebersihan kandang itu sebenarnya simple. Ya. Yang penting tidak becek lah, kandang itu tidak becek. Soalnya ketika becek nanti amoniak cepet banget naik. Gitu. Terus hanya memberi pakan. Iya, memberi pakan, minum, ganti dah. Yang penting bersih. Pakan itu sehari diberikan berapa kali? Kalau saya sendiri itu 24 jam full. Yang penting gini, ketika kita mempelajari ternak mentok itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan mentok itu sendiri. Ya. Gitu. Ketika kebutuhan mentok itu terpenuhi, pasti pakan akan ngirit. Beda kalau kita kasih pakan, oh terserah kayak sisa nasi, cuman bekatul atau gitu. Itu kan gizi juga berkurang juga, belum terpenuhi. Beda kalau kita pelajari benar-benar kayak protein, kalsium, mineral gitu, kita campurkan jadi komplit fit. Nanti mentok itu sendiri makanya dikit udah kenyang, minum udah tidur. Gitu. Wah, maksud saya untuk tadi tenaga kerjanya, Iya. memberi pakan di tempat pakan ini kalau sehari berarti dia cukup berapa kali? Satu kali. Sekali saja? Cukup satu kali. Jadi kalau kita ngomong pembersihan kandang itu harus setiap hari? Pasti setiap hari. Nah, jadi berarti itu sehari juga sekali ya? Iya. Heeh. Jadi tenaga kerja itu cuman membersihkan kandang, memberi pakan, ganti air minum? Iya, udah itu. Yang paling sering itu ganti air minum. Gini, pada dasarnya air minum sama air kolam itu beda. Oh, itu air? Itu Kolam? air kolam. Nanti air minum saya kasih sini aja. Oh, Nah, ada gitu. tempat air Ada. minumnya sendiri. Untuk tenaga kerja sebenarnya tidak terlalu repot. Tidak terlalu repot. Itu sangat simpel. Tapi kadang kan peternak saya sendiri waktunya itu kurang. Ya makanya tadi dengan tenaga kerja. Iya. gitu. Dan tenaga kerja pun kalau urus 1.000 kan berarti 600 meter itu Iya. kan sehari pekerjaan ya. Wajar lah Iya. urus 600 meter kan. Iya, begitu. setidaknya tidak terlalu berat buat pekerjaannya. Iya. Iya. Cuma ngasih pakan, ngasih minum, bersih kandang sapu. Udah, itu tak. Udah. Heeh, Kalau 600 meter persegi ya sehari nggak nyampe lah. nggak nyampe. Iya kan? Iya, benar. Sehari nggak nyampe itu. Benar. Iya. Tapi dari 15 juta bisa disisihkan monggo lah sesuai dengan Iya. lokasi masing-masing. Wah, itu berarti menarik itu. Hmm. Ini untuk analisa usaha budidaya mentok pedaging. Iya. Nah, kalau untuk yang mentok indukan, kalau selama ini omsetnya Mas, omset itu total penjualan selama 1 tahun berapa? Bro? Kalau rata-rata itu per bulan itu ya 4.500.000. Tapi kalau bersihnya? kalau per tahun mah 2020 itu mendapat 30 juta per tahun. Iya. Tapi alhamdulillah per 2021 ini sudah tembus 50 juta per Ya, tahun. ini padahal belum habis. Sudah dapat 50 ya? Iya, Wah, ya, itu pendapatan bersihnya. luar alhamdulillah. biasa. Jadi ini salah satu contoh ya pengusaha agri milenial. Jadi bisa menjadi motivasi untuk pengusaha-pengusaha agri milenial yang lain. Dari ini berarti dari tempat yang tidak terlalu besar ya. Iya, Ini ketika ngomong ini paling juga 100 meter persegi. iya sih berapa, nggak besar banget. Iya.
standar ini diisi lagi pun Mas sebenarnya sudah bisa, Iya. masih bisa, Masih diisi bisa lagi ditambah tapi lagi, Mas. dari dulu saya komitmen satu kandang ketika udah jadi indukan saya nggak akan nambah atau ngurangi. Kalau 50 ekor juga 50 ekor terus gitu. Ketika mau nambah indukan saya kasih ke kandang baru. Gitu. Pada dasarnya kita manusia nggak bisa melihat virus. Iya. Daripada resiko mending ngalahi. Oh iya. Daripada tambah baru ternyata bawa Iya. penyakit ya. Iya benar. Malah jadi resiko buat Iya. yang lain ya. Ah. Betul. Hal-hal sekecil apapun sebenarnya saya anggap itu pelajaran, bukan hal sepele tapi harus dipelajari, harus taat lah. Iya. Nah kalau tantangannya Mas tadi ngomong soal virus, untuk budidaya entok sendiri, itu untuk yang menjadi tantangan begitu apa sih? Atau kendala lah? Selama saya beternak mentok itu alhamdulillah lancar, Ya. tapi harus kebersihan kandang itu harus dari nyapu maupun nyemprot pakai itu cuman Baiklin sama cuka antisep. Oh antisep. Iya, semprot kandang. di sini. Tanah ini mentoknya itu juga disemprot enggak apa-apa. Oh, Baiklin sama Cuka. cuka. Iya, Oh, itu aman itu disemprot. aman. Oh iya. Aman. Iya, saya kira sabun colek tadi. Iya, Karena saya kalau baru ingat. ketika Baiklin itu- orang yang belum tahu beli aja antisep yang udah jadi itu langsung kasih air, Oh iya. semprotkan. Ya sudah jadi ya. Iya, Ah, karena ada udah ya, simpel. tinggal- lebih simpel ya. Daripada belum tahu nanti resiko kepikiran gini-gini kan Iya, nanti bingung. malah repot malah. Iya. Jadi pakai yang memang sudah tersedia di pasaran Iya. saja. Ya teman-teman, ini cara menggunakan disinfektan untuk penyemprotan kandang. Caranya adalah kita masukkan Baiklin secukupnya. Lalu kita masukkan cuka. Yang lebih penting adalah Baiklin lebih banyak daripada cuka, karena cuka sedikit pun udah baunya sangat menyengat. Lalu campurkan air. Sudah cukup, kira-kira setengah. Sudah. Nah, ini lalu kita tutup. Pertama kita semprot kandang. Ya, seperti ini. Tanah juga. Dan kolam buat mentok pun perlu juga disemprot seperti ini. Yang penting jangan terlalu banyak. Mentok pun terkena dikit gak apa-apa, buat antisipasi virus yang tidak kita bisa lihat. Ya, ini dikasih cuka ini untuk Ya buat penangkal lah. buat menangkal virus ya. Iya gitu. Nah kalau dibuat di makanan kan cuka itu nggak akan kemasukan bakteri. Cuka Ini digantinya berapa bulan sekali? itu 1 tahun aja nggak habis. Kalau di kandang yang kedua itu bedanya apa? Sebenarnya kandang 1 sama kandang 2 indukan itu sama, cuman beda tempatnya. Cuma Pada beda. dasarnya dulu itu satu kandang itu populasi cuman 50 ekor. Ketika udah 50 ekor, saya bentuk kandang koloni ini, nanti pengecekan itu masih bisa terhandle gitu. Jadi satu kandang populasi 50 ekor, satu kandang yang lagi 50 Jadi ekor. tetap dijaga Iya, gitu. walaupun satu kandang ini campur koloni, nanti saya catat. Jadi saya itu alhamdulillah telaten. Jadi oh gini telurnya segitu, babon gini telurnya segitu. Jadi lebih mudah 50 ekor daripada 100 ekor jadiin satu. Oh ya, untuk controlling. Iya, tadi. untuk controlling. Lebih mudah ya. Buat mentok itu ketika udah dibilang indukan itu 7 bulan ke atas itu udah bisa Sampai umur berapa? sepengalaman saya beternak mentok itu selama indukan masih produktif nggak bisa itu dibilang indukan afkir itu nggak bisa selama itu produktif.
setelah 7 bulan itu 1 tahun 2 tahun Pasti masih produktif. oh 2 tahun Iya, masih produktif. iya. Tapi faktor indukan itu, faktor pakan ini sangat mempengaruhi. Pakan. Kualitas pakan. Iya, sangat mempengaruhi. Lah kalau selama ini untuk pakan strateginya gimana? Kalau saya sendiri itu pakan itu masih mengandalkan pakan pabrik. Pakan pabrik. Tapi setidaknya yo, saya bisa menjaga kualitas buat indukan saya. ya. Saya juga bisa memunculkan bibit-bibit unggul buat mentop ini nanti dampaknya di peternak pembesaran. Gitu. Jadi apa ketika menggunakan pakan pabrik itu untuk menjaga kualitas Iya. DOE-nya ya. Tapi kalau untuk yang pedaging sebenarnya asupan untuk pabrik itu tidak terlalu dominan. Nggak terlalu dominan. Main pembibitan sama pembesaran itu Ya. PR-nya lebih ruwet daripada peternak pembesaran. Iya. Kalau peternak pembesaran itu PR-nya cuma 2. Ya. Bagaimana cara bertahan hidup mintinya Ya. sama saving cost pakannya. Pakannya. Ya. Kalau Jadi buat pembibitan lebih ruwet lagi. Ya. Nyeleksi dari kecil, Ya. pakan juga harus full. Ya. Ketika sudah besar, seleksi lagi. Ketika produksi pertama, kedua, ketiga itu harus diseleksi lagi. Ketika pengen punya indukan benar-benar nanti memunculkan bibitan yang unggul. Oh, iya. Gitu. Harus cari bibit Iya, yang unggul juga. ya. bener. Wah, itu jadi masalah tersendiri. Kalau kebutuhan kita ngomong pasar Mas Heru, ya pengumpulnya itu setiap hari dia bisa menjual berapa ya? Buat pedagang besar itu sebenarnya pengennya itu setiap hari itu 100 ekor per hari. Itu satu pedagang. Satu pedagang itu bakal besar. Kalau buat yang berminat, warga Taniling yang berminat itu di pembesaran dulu kan bisa buat belajar. Iya, benar. Jadi kalau mau pesan DOE-nya, bibit entoknya nanti bisa ke Mas Heru. Kontak kita sertakan di deskripsi. Jadi nanti biasakan membaca deskripsi karena dari beberapa video yang sudah kita tayangkan itu banyak yang masih menanyakan nomor telepon, alamat dan sebagainya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di channel Taniling TV. Kita lanjut ke kandang kedua ya Mas. kedua, Ya? iya. Jadi kita lihat kandang yang kedua. Terus ikuti video ini sampai selesai. Nah ini, jadi ini yang kandang Iya, kedua. ini ya, kandang Mas Heru? indukan 2 ini. Kalau kandang kedua ini pakai kolam ini bedanya apa ini? Kok ada kolamnya ini? Dulu itu Bapak ternak lele. Ya. Nah, terus lama-kelamaan Bapak udah sibuk di toko. Jadi kolam lele ini kosong, jadi bermanfaat bagi mentok. Oh, jadi ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Bekas kolam lele bekas Iya. jadi tempat bermain mentok. Kalau yang di sini jumlah populasinya? Populasi sama 50 ekor 50 indukan. ya. Iya. Oh, Padahal ini iya. lebih luas daripada yang kandang satu. Iya. Oh iya Mas Heru. Untuk yang di sini sama yang di sana tadi jenis entoknya apa saja? Sama. Saya dari dulu itu punya indukan entok jenis Rambon, Dragon sama lokal. Tapi Jadi dijadikan satu kandang, iya. Wah itu kalau nanti silang-silang itu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Wah, Enggak iya. apa-apa. Terkadang Jadi orang kalian itu apa juga milih-milih, oh pengen yang warna hitam putih atau yang kelau atau yang putih polos. Jadi kan ada warna-warni tergantung pembeli mau pilih yang mana gitu. Jadi ada berbagai jenis, berbagai warna gitu. Siap kalau begitu. Ya, demikian warga Taniling TV. Terima kasih Mas Heru atas Sama-sama. waktunya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Salam Taniling TV. Bisnis Bisnis agri tak pernah mati.